I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Marvin Arsaladi dengan NPM A1G022119. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana yang diampu oleh Bapak dosen penghapus saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada materi manajemen pembiayaan sarana dan prasarana ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana. Baiklah, langsung saja. Pembiayaan. Yang pertama, konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian antara lain: yang pertama, kenaikan harga; yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar; yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri; yang keempat, meningkatnya standar pendidikan; yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; yang terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan itu terdiri atas A. Dasar yuridis, terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa menggunakan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Ketiga, ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah yaitu antara lain dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan yang terakhir pemilik sekolah atau yayasan. Selanjutnya yang keempat ada kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Selanjutnya yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Selanjutnya yang B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu A.
memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpanan penggunaan dana dari rencana semula. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berikutnya yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B. Perencanaan harus jelas. Yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang D. Mengikuti pedoman, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang F. Mengikuti prosedur yang berlaku. Yang G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. Selanjutnya H. Fleksibel dan tepat menyesuaikan dalam keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. Pertama, barang habis pakai, yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Selanjutnya, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Selanjutnya, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahun, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Yang B. Barang tidak habis pakai, yaitu menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan rencana sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. Yang B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Yang C. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. C. Barang tidak bergerak, yaitu terdiri dari tanah dan bangunan. Selanjutnya yang keenam, ada pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah yang pertama pembelian, yang kedua pembuatan sendiri, yang ketiga penerimaan hibah, yang keempat penukaran, yang kelima pendaur ulangan, yang keenam pinjaman, dan yang terakhir penyewaan.
Selanjutnya yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah yang A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang D atau yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah yang A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana yaitu A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya. Yang B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang C. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya, syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan menurut Suharsini adalah A. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. B. Perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sehingga merupakan pemborosan. Yang C. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang D. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya E. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. F. Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Dan yang terakhir, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Baiklah, itu saja materi yang dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.